Kembali lagi di Reacting bahas dunia anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin pengen ngebahas One Piece lagi. Tapi Mimin nggak pengen ngebahas mengenai misteri kekuatan ataupun buah iblis. Yang Mimin pengen bahas adalah sisi gelap di dunia One Piece. Kalau kalian hanya melihat episode-episode awal sih, kalian akan merasa One Piece itu serial yang ceria. Tapi makin jauh, kelihatan kok kalau dunia One Piece punya banyak sisi gelap, banyak bahkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perbudakan. Di dunia One Piece, hidup pihak berkuasa seperti Tenryubito. Para Tenryubito ini sepenuhnya dilindungi oleh pemerintah dunia. Jadi, semua aksi mereka dianggap legal, termasuk memperbudak dan seenaknya membunuh. Perbudakan sendiri tampaknya masalah serius di One Piece. Sejauh ini, wilayah seperti Sabaody bisa membuka tempat budak tanpa masalah, memperjualbelikan manusia. Malah, Tenryubito mengunjungi tempat itu, menunjukkan kalau pemerintah dunia sendiri menganggap perbudakan itu legal. Bayangkan saja ngerinya situasi seperti Kemi yang diculik, dijual, dan tak akan ada polisi atau penegak hukum yang menyelamatkannya. Apalagi setelah dia hampir dibeli oleh Tenryubito. Seperti yang diperlihatkan ketika kilas balik atau flashbacknya Fisher Tiger, kita diperlihatkan para budak Tenryubito yang sangat tersiksa. Kemudian Fisher Tiger yang disebut sebagai pahlawan para budak memanjat red line dan membebaskan mereka semua. Dalam insiden tersebut ada 3 bersaudari dari Kuja, yaitu Hancock dan saudari-saudarinya yang berhasil kabur setelah ditangkap dan dijadikan budak oleh Tenryubito. Ketika art Sabaody, kita diperlihatkan bahwa budak yang ada di One Piece atau khususnya budak yang dimiliki oleh Tenryubito itu sangat tersiksa sekali. Kita bisa melihatnya ketika art Sabaody dan ketika referee juga kita melihat Kuma yang dijadikan budak oleh Tenryubito. Yang kedua, Buster Call. Buster Call itu tidak mengherankan jika digunakan untuk menghadapi ancaman selevel Kaido, Big Mom, atau Douglas Ballet. Tapi sejauh ini, Buster Call pernah digunakan untuk membantai pulau seperti Ohara. Hanya karena topik penelitian pulau itu mengganggu pemerintah dunia, penduduk tak bersalah dibasmi total. Lalu ada juga kasus Enies Lobby, di mana pulau penting untuk pemerintah dunia hancur hanya karena kebodohan Spandam yang memanggil Buster Call secara tidak sengaja. Bayangkan gimana jadinya kalau ada orang macam Spandam yang tak sengaja membunyikan panggilan Buster Call di pulau berpenghuni, yang masyarakatnya atau orang-orangnya itu tidak bersalah, bahkan anak kecil wanita ikut terbunuh di sini. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Robin, Buster Call adalah hal yang tidak manusiawi, karena itu tidak sepantasnya menghukum satu pulau untuk dihancurkan, karena hanya segelintir oranglah yang bersalah jika memang ada yang bersalah. Tapi kenapa efek dan dampaknya terasa kepada orang-orang yang tak bersalah, seperti anak-anak? Yang ketiga, disuruh memilih antara dikekang pemerintah dunia atau terancam bajak laut. Untuk dapat perlindungan angkatan laut, kadang suatu negara harus jadi bagian pemerintah dunia. Masalahnya, kalau jadi bagian pemerintah dunia, suatu negara harus membayar pajak besar untuk Tenryubito. Negara seperti Lulusia jadi miskin karena pajak ini, bukan bagian pemerintah dunia. Lihat saja Wano, negara yang harus menderita selama puluhan tahun karena dikuasai Orochi dan Kaido. Namun, angkatan laut segan untuk masuk ke sana. Malah pemerintah dunia justru membangun kerjasama rahasia dengan Orochi untuk dapat senjata. Bila suatu negara tak menjadi bagian pemerintah dunia, mereka harus siap-siap mempertahankan diri sendiri. Mungkin tak masalah kalau mereka berada di daerah Blue, di mana bajak lautnya saja tampak lebih lemah. Tapi di Grand Line, saat bajak laut yang beroperasi ada yang sekuat Yonko, itu sih sangat-sangat menakutkan. Nomor 4, hanya demi menjaga reputasi, pemerintah dunia bisa menutupi masalah serius. Alasan Sengoku mengamuk sampai berhenti jadi Laksamana Armada adalah pemerintah dunia begitu ingin mempertahankan reputasi mereka, sampai bobolnya Impel Down dirahasiakan. Padahal satu saja tahanan level 6 berulah, efeknya bisa parah. Seharusnya minimal dunia diberitakan kalau para tahanan itu lolos, biar mereka bisa diantisipasi. Lalu ada juga masalah Dressrosa. Sebenarnya kalau Fujitora tak menyiarkan permohonan maafnya, bisa saja Doflamingo akan langsung dilepas. Doflamingo memiliki koneksi langsung ke pemerintah dunia dan statusnya masih Shichibukai. Pemerintah dunia bisa saja menyembunyikan masalah Dressrosa dan mengembalikan Doflamingo sebagai penguasa wilayah itu.
Untung Fujitora menyiarkan permohonan maafnya ke seluruh dunia. Pemerintah dunia jadi tak punya pilihan dan tetap memenjarakan Doflamingo di Impel Down. Dan ada lagi ketika insiden Enies Lobby, seakan-akan pemerintah dunia menyalahkan kru Mugiwara atas hancurnya Enies Lobby, padahal itu dihancurkan oleh mereka sendiri, oleh Buster Call mereka. Yang kelima ada genosida. Genosida merupakan pemusnahan secara massal terhadap suatu kelompok atau negara tertentu. Praktek genosida hadir beberapa kali di anime One Piece. Di antaranya adalah pemusnahan di kampung halaman Trafalgar Law, kampung Nico Robin, dan pemusnahan suku Ming. Kalau di kasusnya Law itu gara-gara satu wilayah atau satu negara terkena penyakit yang bisa menular, makanya pemerintah ingin menghapuskan mereka sekaligus, seperti halnya Buster Call di Ohara juga, dan pemusnahan suku Ming. Yang kita tahu genosida itu sangat-sangat tidak manusiawi. Kemudian yang keenam, obat-obatan terlarang dan eksperimen kepada manusia. Penggunaan dan penciptaan obat-obatan terlarang juga ditampilkan dalam anime One Piece. Salah satunya adalah Caesar Clown, yang merupakan seorang ilmuwan pencipta obat-obatan berbahaya. Dia bahkan mampu menciptakan gas yang dapat memusnahkan manusia. Dan eksperimen kepada manusia pun dilakukan oleh Caesar Clown di Pang Hazard. Di sana terdapat laboratorium yang menjadi tempat eksperimen manusia, di mana Caesar melakukan eksperimen terhadap anak untuk mengubahnya menjadi manusia raksasa. Dan hal itu dibiayai oleh pemerintah dunia, karena pemerintah dunia ingin mempunyai pasukan raksasa. Itu kan sangat parah banget, apalagi medianya atau yang dijadikan eksperimen itu masih anak-anak. Kemudian ada perdagangan manusia. Perdagangan manusia bukan hanya sekedar teori, tapi memang kegelapan yang juga terjadi di dunia nyata. Dalam anime One Piece, kita akan disuguhkan oleh adegan perdagangan manusia, di mana terdapat pasar khusus bagi yang ingin memperjualbelikan manusia yang nantinya dapat dijadikan budak. Di Arch Sabaody pun seperti itu, ketika Kemi ingin dijual, dan ada orang-orang lainnya yang ingin diperjualbelikan di situ. Dan rumah pelelangan manusia itu disponsori oleh Don Quixote Doflamingo. Nomor 8 ada kanibalisme. Meskipun anime One Piece terlihat seperti petualangan yang seru, tapi siapa sangka ada hal mengerikan dalam rangkaian ceritanya. Kanibalisme dalam One Piece dapat dilihat pada saat perayaan ulang tahun Charlotte Linlin atau Big Mom saat masih kecil. Dan yang mimin heran itu adalah Hachi. Hachi itu adalah manusia ikan, yaitu gurita ya atau cumi-cumi. Dia malah jualan takoyaki. Dan yang kesembilan, pemerintah yang rusak. Rusaknya pemerintah di dalam anime One Piece digambarkan dengan kegelapan yang disembunyikan oleh para pemerintah. Kondisi pemerintah mengandung kepentingan masing-masing pihak. Selain itu, pemerintah dalam anime ini hanyalah alat bagi para penguasa dunia, yaitu Tenryubito. Tenryubito sendiri adalah bangsawan keturunan 20 raja yang mendirikan pemerintah dunia. Ini sih parah banget, kayak di dunia nyata banget ya, kalau sistem pemerintahnya itu rusak. Emang bener-bener rusak. Yang ke-10 adalah kudeta. Ini masih berkaitan dengan nomor 9, yaitu sistem pemerintah yang rusak, di mana kudeta sering terjadi di dunia One Piece, seperti halnya di Alabasta. Kudeta yang ingin dilakukan oleh Crocodile untuk mencapai impiannya sendiri atau mencapai keinginannya sendiri dengan menggulingkan rajanya. Yang kedua adalah di mana Doflamingo mengkudeta Dressrosa ketika Doflamingo menggulingkan tahta kerajaan dari raja aslinya, yaitu Rikudoldo. Dia membuat kekacauan dan kericuhan dan membuat seakan-akan kericuhan tersebut dilakukan oleh raja asli dari Dressrosa, yaitu Rikudoldo. Saat itu Raja Riku dipermainkan oleh kekuatan dari Doflamingo. Yang kita tahu, Doflamingo mampu membuat manusia menjadi boneka dengan kekuatannya. Dia mampu menggerakkan tubuh manusia seperti boneka. Dan pada saat itu, masyarakat Dressrosa percaya bahwa Rikudoldo menyebabkan kehancuran, sehingga pada saat itu Raja Riku lengser dan tahta kerajaan Dressrosa diambil alih oleh Doflamingo. Doflamingo ini mengkudeta kerajaan Dressrosa sama halnya dan sama caranya seperti yang dilakukan oleh Crocodile yang mengkudeta Alabasta. Mereka memfitnah raja asli dari kerajaan tersebut, di mana Crocodile yang menggunakan dance powder untuk memfitnah Raja Cobra, dan Doflamingo yang menjadikan boneka Raja Riku untuk menghancurkan kerajaan Dressrosa. Tapi ketika Crocodile itu sangat parah, Crocodile menyebabkan satu Alabasta kekeringan dengan kekuatan buah iblisnya. Itu membuat satu negara
merasakan kesengsaraan yang sangat dahsyat. Dan Doflamingo menjadikan orang-orang yang tahu tentang kudetanya atau melawan kepemimpinannya dijadikan boneka olehnya oleh kekuatan dari salah satu anggota bajak laut Don Quixote, yaitu Sugar. Nah, itulah 10 sisi gelap yang terjadi di dunia One Piece. Mana yang paling parah menurut kalian? Boleh tuliskan di kolom komentar. Walaupun banyak adegan lucu, kocak, dan gembira di dunia One Piece, namun ada juga sisi gelap yang sangat parah menurut Mimin, dan jangan sampai terjadi di dunia nyata. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.